Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Septiana, mahasiswa PPG Berjabatan Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan untuk tugas koneksi antar materi. Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan tertentu demi kepentingan suatu bangsa. Pembelajaran pada saat itu hanya terbatas menulis, membaca, dan menghitung. Tujuannya adalah untuk mendidik calon pegawai dan hanya untuk membantu dalam usaha dagang oleh Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan di Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai tempat persemaian benih padi. Kualitas padi apapun, jika ditempatkan atau diperlakukan dengan baik, maka akan menghasilkan padi yang baik. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat sekali banyak pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tuturi Handayani yang menjadi semboyan implementasi pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup dan batin. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kemudian diadaptasi dan diimplementasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, kepada kurikulum Merdeka Belajar. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakteristik jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat secara bebas mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Melalui mata kuliah ini, saya menjadi tahu perjalanan panjang pendidikan Indonesia dari berbagai zaman yang telah diupayakan oleh para pelopor pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari peran Ki Hajar Dewantara. Peran dalam transformasikan pendidikan zaman kolonial Belanda menuju gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Gagasan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan kehidupan manusia. Hal tersebut memaknai pendidikan dan pengajaran sebagai usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Saya menjadi tahu bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru karena mengingat setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan karakteristik, potensi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik demi mewujudkan kemerdekaan belajar peserta didik. Untuk itu, saya harus berperan di depan memberi tauladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan, pantang menyerah meskipun banyak rintangan.